Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal Indrayeen. Ya, kali ini ditambah dengan pengalaman penulis punya motor ini nih, NMAX Old ya, keluaran 2020. Jadi selama ini kalau soal Indrayeen itu ya, ada orang yang ngomong performa motor itu tergantung dari Indrayeen. Apa itu masih relevan sekarang? Dari pengalaman penulis ini ya, sami mawon. Bukan soal Indrayeen yang paling penting itu. Bukan soal desain piston. Emang sih motor sekarang ini desain pistonnya dibuat nggak butuh Indrayeen. Seperti penjelasannya bos Tommy Huang, bosnya BRT. Desain motor sekarang ini bidang yang kena silindernya itu cuma sedikit. Cuma dua bagian kecil, bagian atas atau bawah ditandai kotakan kecil gitu ya. Nggak banyak bidang yang bergesekan. Karena bidang yang bergesekan nggak banyak, upaya untuk Indrayeennya jadi berkurang. Jadi Indrayeen itu tidak lagi untuk membuat gerakan silinder jadi mulus. Karena silinder sekarang itu sudah ready, sudah nggak butuh Indrayeen, bisa langsung gaspol. Ada yang ngomong Indrayeen itu untuk menyesuaikan gigi-gigi, untuk bikin giginya bisa pas menyesuaikan satu sama lain. Oh ya, sebelum itu kan ada juga ya yang punya pendapat bahwa kalau Indrayeen itu dipakai gaspol justru dijalankan kecepatan 100, terus habis itu langsung gaspol. Ya gigi tinggi, kecepatan tinggi. RPM-nya kalau bisa menengah, jangan tinggi-tinggi. Tujuannya adalah RPM entah ya, pokoknya tujuannya adalah gaspol tapi jangan di RPM rendah. Tujuannya adalah membuat letupan tenaga ini makin mantap, sehingga kompresi itu jadi makin padat. Kalau yang metode Indrayeennya halus, tujuannya juga sama, tapi logikanya beda. Logikanya adalah kalau pertama halus, maka ausnya itu akan halus, nggak sampai kasar. Dan setelahnya itu mesin akan jadi halus terus. Penulis ini sebelumnya termasuk orang yang percaya dengan teknik kalau Indrayeen harus halus. Penulis pikir dengan Indrayeen halus itu
bisa bikin makin awet. Karena sebelumnya penulis pernah melakukan inrayon dengan kasar. Akibatnya apa? Motor baru nyis ya, tenaganya hilang, langsung nggak ada tenaganya. Habis dipakai ngebutnya juga nggak cepet-cepet amat, cuma kecepatan 70 km per jam dari top speed 100 di speedometer. Jalan 70 gitu tenaga sudah hilang, kompresi sudah bocor. Jadi sejak itu penulis menganjurkan inrayon itu harus yang kalem-kalem. Ini penulis lakukan di Honda Beat, penulis lakukan di Suzuki Next 2, penulis lakukan di Suzuki Spin. Enak ya, enak. Sampai akhirnya ketemu Suzuki Yamaha Next NMAX ini. Penulis pakai inrayon juga, pakai ngegas halus. Penulis sabar makainya. Top speed 60. Top speed 60 tiap hari, jarak PP 40 km. Wah, habis sabar banget. Kecepatan segitu itu wis untuk lihat kilometer per jamnya aja lah. Sekarang penulis kilometer per jamnya, kilometer per liternya, sorry. Kilometer per liternya 36,6. Penulis pakai sembarangan ini. Pada waktu itu penulis itu angka kilometer per liternya sekitar 45-46. Wah, beda 10 km per liter. Nah, segitu jauhnya perbedaan konsumsi bahan bakar ya. Jadi ya wirid banget lah saat itu penulis. Penulis lakukan itu sampai servis pertama 700 km. Hasilnya apa? Mengecewakan sekali. Mengecewakan sekali. Karena apa? Sama saja. Mesin itu terasa apa ya, kerasa ngowos gitu loh, tenaga terasa nggak keluar. Emang penulis sudah pakai pro kapasitor sehingga tenaga itu terasa lebih mantep lah. Sama-sama NMAX lawan NMAX new sekalipun top speed, sorry ya, nggak kalah, ngejar kita. Tapi ya tetap penulis terasa ngowos tenaganya, karena seharusnya nggak seperti itu harapan penulis untuk motor 150 cc VVA. Penulis sampai sempat bertanya-tanya, itu VVA-nya beneran nggak ada fungsinya, nggak kerasa sama sekali VVA. Sentakan katanya ada sentakan tenaga di 60 km per jam juga nggak kerasa. Jadi penulis sudah berkendara sabar, kecepatan maksimal 60, tapi tetap aja ada ausnya.
Apalagi setelah itu penulis tahu motor penulis jadi cepet encer olinya. Dilihat ternyata fuel dilutionnya parah, sampai warna oli berubah. Itu kan sampai sudah parah itu. Karena ya limitnya fuel dilution, penulis nggak pernah uji oli berapa persen itu fuel dilutionnya. Karena limitnya fuel dilution itu harusnya 2%. 2% bensin warna biru itu harusnya nggak bikin oli berubah warna ya. 2% kok. 2 banding 98 ya. Harusnya nggak sampai berubah warna hijau. Tapi di motor penulis 600-700 itu sudah hijau. 700 itu isi hijaunya pekat ya. Segala ya. Jadi percuma sekarang ini mau pakai ngebut kayak mau pakai pelan kayak tetep aja. Mungkin contoh yang paling ekstrim itu NMAX pinjaman ya. 3000 km tapi tenaganya amburadul ya. NMAX-nya YYMM yang sering dipakai review ya. Itu tenaganya hancur kayak apa itu. Kalau pemiliknya paling nggak tahu itu. Kemposnya tenaga itu makin penulis rasakan sesudah melakukan rekondisi mesin dengan sadu revitalisan. Tapi untuk yang pengen nyoba mengembalikan kompresi mesin atau kemampuan mesin pakai sadu revitalisan, mohon lihat video terakhir soal sadu revitalisan penulis ya. Soalnya caranya banyak, nggak cuma langsung pakai sadu gitu aja. Dari kita sendiri harus pintar-pintar milih oli dan cara menggunakannya. Penulis ya intinya itu olinya minim aditif, dan waktu pakai nggak cuma apa istilahnya eco riding tok, tapi apa namanya, nggak boleh kencang-kencang. Lihat sendirilah, masa tak bahas di sini. Yang jelas setelah itu penulis jadi tahu bahwa motor penulis ini bener kehilangan tenaga karena ya bukan karena bukan karena salah salah inrain, bukan salah break in. Metode break innya nggak relevan. Perubahan performanya ekstrim banget. Gimana nggak ekstrim, wong biasanya loh di tempat biasanya melakukan uji akselerasi pulang kerja itu biasanya dapat 18,5 detik untuk jalan 0 sampai 100 speedometer. Nolnya penulis ukur dari frame video rekamannya ketika motor gerak, jadi kelihatan kan ngeblur gitu, jadi cereng ngeblur. Nah waktu ngeblur itu mulai 0 detik, terus 100 framenya 100 berubah dari 99 ke 100, itu time end-nya biasanya kehitung 18,5 detik. Nah, setelah rekondisi mesin naik ya jadi 17,1 detik. Selisih 1,4 detik. Itu besar sekali itu kalau menurut penulis. Signifikan sekali itu.
Beda 1 detik loh, lebih dari 1 detik loh. Besar sekali. Nanti suatu saat ke siang-siang penulis coba ukur berapa. Soalnya kalau siang itu waktunya biasanya jauh lebih baik. Iya, 0-117 detik itu termasuk bagus loh ya. Biasanya Aerox yang bisa dapat angka segitu. Aerox yang modif juga. Aerox modif itu biasanya 16 detikan gitulah ya. Ini 17 detik sudah sangat-sangat lumayan. Bensin Pertamax padahal. Oli mesin 20W50 apa ya, lupa penulis. Ya 20W50 campuran. Bensin Pertamax loh, bukan Pertamax turbo. Pertamax. Bisa sampai dapat segitu. Bukan V-Power tapi Pertamax. Jadi ya wis penulis akhirnya menyimpulkan bahwa yang namanya Inrayen itu apa ya, nggak relevan lah ya. Penulis juga Inrayen ya sebelumnya, pelan-pelan kan. Suara mesin halus. Tapi begitu ya, ini habis berapa ya? Habis 700 km ya. Penulis geber-geber makanya. Ya, wes kayak lihat setiap hari lah. Lihat video-videonya penulis. Sering-sering pelan karena mengikuti yang lain. Tapi kalau ada kesempatan, ya jalan di atas 100. Iya, apa setelah Inrayen itu suara mesin halus ya, setengah halus ya, karena ya mesinnya gak nggak kayak mesinnya Suzuki ya, ada kasar-kasar ya. Nah setelah penulis geber-geber itu ada perubahan. Kan habisin Ryan itu termasuk halus ya, halus dari sisi kemeleduknya mesin, klotak gitu kalau pas stasioner. Nah setelah apa dipakai digeber-geber gitu dan pakai kencang, apa efeknya? Ternyata berubah jadi klotak. Saat itu masih pakai Yamaha dan ya oli elek wis. Ini mobil mau kemana, kiri apa kanan? Nah setelah penulis pakai kencang kok berubah ya. Kalau Inrayen sudah bagus lah ya, sudah terasa lumayan enak mesinnya. Begitu habis dipakai kencang berubah. Jadi ada longgarnya gitu, kotak gitu. Jadi kayak ada bearing oblak. Nggak ada gunanya Inrayen itu, karena ternyata iya tergantung pemakaian. Walau awal-awal dipakai lembut, berikutnya jadi klotak-klotak. Tetap. Walau awalnya halus, berikutnya juga jadi klotak-klotak juga. Jadi nggak ada gunanya.
mau kayak gimana aja, indrayan pelan, indrayan kencang, begitu sekali dipakai kencang hancur sudah mesin. Jadi anjuran untuk apa namanya, indrayan pelan, indrayan kalem-kalem itu nggak relevan, nggak penting itu. Nggak ada bedanya, nggak ada apa namanya perubahannya. Ya mungkin kalau indrayan pas apa namanya waktu indrayannya agak halus, tapi setelah dipakai ngebut tetap kemelotak. Sudah indrayan tapi tetap terjadi mesin ngempos. Problem kita itu cuma satu, kualitas oli pabrikan, rekomendasi pabrikan itu di bawah standar. Ya ada hubungannya dengan kualitas mesin juga sih. Kualitas mesin kita nggak sebagus dulu. Motor dulu itu wis kuat-kuat ya. Motor dulu itu suaranya halus-halus banget. Sekarang suaranya amit-amit kabeh. Entah CVT-nya lah, entah mesinnya, wis pokoknya kasar kabeh lah. Pabrikan sudah nggak mampu lagi bikin mesin senyap. Itu dari mesinnya iya, dari pelumas yang paling penting itu. Penulis ini termasuk yang menyesal ya. Kenapa kok nganggep Yamalup itu oli yang ya sih cukup bagus, tapi ternyata olinya nggak bagus. Ada ya yang membantah pernyataan penulis ini. Wah mas, Yamalup itu olinya bagus, sampai sekarang itu oke motorku, suaranya enak, halus, nggak ada masalah. Mungkin itu Yamalup yang 20W50 ya. Soalnya motornya motor lama ya, biasanya disuruh pakai oli kental juga. Kalau kental sih oke. Coba pakai Yamalup Supermatic, beda lagi pasti ceritanya. Kan sekarang ini motor dipaksa suruh pakai oli encer kan. Penulis baru sadar ternyata bisa jadi dia itu pakai olinya bukan oli yang generasi masa kini lah, dalam tanda kutip. Generasi oli disuruh encer, dia mungkin pakai olinya oli 20W50. Seelek-elek oli 20W50 yang pernah penulis coba enduro ya, itu masih lumayan lah. Wah, jadi enduro itu lumayan, tapi masih termasuk jelek dibanding Prima XP. Lebih mending Prima XP, tapi dibanding Meseran Super, mending Meseran Super ya. Dibanding Meseran B40, mending Meseran B40. Ya apa ya, mulai dari baru itu motor itu ternyata sudah harus pakai oli yang bagus. Yamalup 10W40 itu wes elek oli nih. Apalagi nanti kalau ada oli Yamalup 10W30, wah wes makin napit-napit lagi.
nasibnya paling kayak AHM Oil itu. Entah itu buatannya siapa ya malu itu. Nippon Oil kah? Eneos ya, merek Eneos. Ya, Eneos penulis anggap jelek karena ya malu penulis anggap jelek. AHM Oil itu ada Idemitsu. Wis, kalau ori merek Jepang itu mending dihindari ya. Apalagi yang direkomendasikan pabrikan. Wis, janganlah. Gak jago bikin oli orang Jepang. Gak jago bikin suspensi, gak jago bikin spakbor, dan gak jago macam-macam lah. Bisa. Yang jelas, Inrayan itu irrelevan. Nggak ngaruh. Mulai nggak enaknya motor itu ketika sudah mulai dipakai digeber. Percuma awal-awal Inrayan halus-halus, begitu digeber sekali, wes berubah. Yang lebih penting itu olinya. Iya, penulis sebagai salah satu korban dari Yamaha Loop ya. Korban dari rekomendasi pabrikan. Ya, menganjurkan lah ya. Inrayan halus atau kasar, nggak ngefek. Yang ngefek itu olinya. Motor sekarang ini Pak, pistonnya juga sudah didesain nggak perlu Inrayan. Mau kencang silakan kencang, tapi tetap ada syarat ya, syarat. Syaratnya itu adalah olinya. Olinya harus bagus. Kalau mampu belilah oli yang 250 ribuan. Jarang oli 250 ribuan itu jelek. Ada Ravenol, ada PTT, ada Redline. Agak murahan ada oli Perancis apa itu jenenge, awalannya T Total, oli Total itu lumayan. Kalau Pertamina motornya motor Matic gini, coba pakai Fastron Techno. Jangan percaya rekomendasi kekentalan dari pabrik. Coba cek dulu di Jepang pakai apa. Kalau sama-sama 10W30 jangan pakai itu. Suhu Jepang siang-siang itu kayak Indonesia malam-malam gini. Suhu berapa? 30 derajat mungkin sekitar ini. Dari oli itu wes, kalau sudah ganti oli yang sesuai dipakai siang halus terus, mau digeber kayak apapun no problem. Kalau ingin rekondisi mesin, ya silahkan lihat videonya penulis yang soal Sado Revitalizan lah ya, yang terakhir. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.